Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nabila and in this video we're gonna learn about English verbs. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang English verbs. Nah, pertama-tama kita masuk ke pengertian dari verb dulu ya. What is verb? Apa sih verb itu? Verb sendiri merupakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau action atau keadaan wujud, state of being dari suatu subjek. Nah, kata kerja verb yang menunjukkan tindakan action dari satu subjek itu, misalnya ada kata to write, read, walk, to run. Nah, di sini contohnya, contoh dari action verbs yaitu kalimatnya Abi plays football. Nah, Abi di sini adalah subjek dari kalimatnya dan plays adalah verbnya, and then football itu objeknya. Jadi Abi plays football. Di sini Abi bermain sepak bola. Plays tersebut merupakan contoh dari action verb. Dan juga selanjutnya ada keadaan wujud atau state of being dari subjek. Contohnya Abi is a teacher. Di sini kata kerja untuk menerangkan keadaan wujud atau state of being dari suatu subjek itu menggunakan to be. Nah, kata-kata to be seperti is, am, are. Nah, contohnya di sini Abi is a teacher. Is di sini merupakan state of being verb dari si Abi ini yang menunjukkan kondisi atau keadaan atau siapakah Abi ini. Jadi bukan aktivitas fisiknya, tapi melainkan kondisi dari satu subjeknya. Di sini is, Abi is a teacher. Jadi artinya Abi adalah seorang guru. Nah, ada beberapa tipe dari verb, beberapa jenis dari verb. Dan yang pertama kita akan bahas types of verbs berdasarkan bentuknya. Nah, di sini ada dua, yaitu finitive verbs dan non-finitive verbs. Finitive verbs adalah kata kerja yang menunjukkan waktu atau tense-nya dan berubah sesuai dengan siapa yang melakukan aksi tersebut atau si subjeknya ini. Sedangkan non-finitive verbs tidak menunjukkan waktu yang spesifik dan tidak berubah meskipun subjeknya berubah. Nah, finitive verbs contohnya, finitive verb ini bergerak dalam tenses atau bentuk-bentuk waktu kecuali future time. Dan dia terdiri dari dua bagian yaitu present form dan past form. Oke, contohnya dari present form yaitu she runs fast. Di sini kata kerjanya berubah karena subjeknya she. Runs di sini menyesuaikan subjek she dan menunjukkan waktu sekarang. Dan untuk yang past form itu we played football yesterday. Kata kerja played ini menunjukkan bentuknya tuh bentuk past form dan menyesuaikan juga dengan subjeknya we. Nah, kita balik ke non-finitive verbs. Non-finitive verb ini tidak menunjukkan waktu seperti yang saya jelaskan tadi, tidak menunjukkan waktu yang spesifik dan tidak berubah meskipun subjek atau waktunya berubah. Ada 3 jenis utama. Jenis yang pertama yaitu infinitive verb. Di sini bentuk dasar kata kerjanya biasa didahului oleh kata to. Jadi ingat ya, kalau infinitive verb itu ada to-nya. Contohnya, I want to eat. Nah, yang kedua yaitu ada bentuk dari gerund. Nah, gerund sini adalah bentuk kata kerja yang diberi tambahan huruf ing dan berfungsi sebagai kata benda, noun, atau membedakan kata kerja. Jadi, contohnya di sini, swimming is fun. Nah, di sini swimming ini bukan sebagai activity-nya, bukan sebagai aktivitasnya, tetapi sebagai noun. Okay, and then yang terakhir itu ada participle. Jadi participle ini
bentuk ing-nya itu partisiple disebut juga dengan kata kerja partisip. Dan ini tuh adalah bentuk kata kerja yang telah disifatkan dan berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif yang bersifat atau keterangan kepada kata benda. Nah, contohnya, the book is boring. Nah, selanjutnya yaitu tipe verb berdasarkan objeknya. Berdasarkan objeknya, verbs itu ada dua. Yang pertama transitive verbs dan yang kedua intransitive verbs. Nah, transitive verbs yaitu kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek langsung dalam sebuah kalimat. Nah, ini berarti kalimat itu harus ditujukan kepada seseorang atau objek langsung. Objek ini adalah sesuatu atau seseorang yang menerima aksi dari kata kerja itu. Contoh di sini, he speaks English. Di sini he itu berperan sebagai subjek dan speaks adalah verbnya. Kenapa dia plus s? Karena subjeknya he itu singular dan objeknya English. Jadi ada objek langsungnya. Aksi berbicara ini dilakukan oleh he. He speaks English. Nah, tanpa objeknya kan English. Tanpa objek English ini, kalimat ini akan terasa tidak lengkap, karena tidak ada yang dijelaskan kepada apa atau siapa dia berbicara. Contoh yang kedua yaitu we are watching TV. Sama, subjeknya we, terus verbnya watching, dan objeknya tuh television. Jadi kalau tidak ada objeknya, kalimatnya tuh akan terasa tidak lengkap. Kayak kita akan bertanya-tanya, nonton apa? Gitu. Nah, yang kedua itu ada tipe yang kedua itu ada intransitive verbs. Intransitive verbs adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung. Nah, jadi beda dengan transitif tadi. Kalau transitif ada objeknya langsung, kalau intransitif tidak memerlukan objeknya secara langsung. Action atau tindakan yang dilakukan oleh subjek ini tidak diarahkan kepada siapapun atau apapun. Kalimatnya itu sudah lengkap tanpa objek. Nah, contohnya, he arrived late. Dia tiba terlambat. Subjeknya, he itu subjeknya, terus arrive kata kerjanya, tiba, dan objeknya nggak ada. Jadi kata kerja arrive tidak memerlukan objek. Aksinya itu cukup dilakukan oleh subjek saja. Jadi kalimatnya udah lengkap dengan informasi bahwa dia tiba terlambat, tanpa perlu objek tambahan. And then, ada John, she speaks fast, sama juga seperti contoh di atas. Dan John goes to school. John sebagai subjek, goes sebagai verbnya, dan objek langsungnya itu tidak ada. Kata gas ini tidak memerlukan objek langsung. Kalimat ini sudah lengkap dengan menyebutkan bahwa John pergi. Meskipun ada keterangan tempat yaitu to school, ini cuma keterangan tempat, jadi bukan objek yang menerima tindakan langsung dari kata kerja. Nah, kata kerja transitif itu membutuhkan objek untuk menjelaskan aksi yang dilakukan oleh subjek, sedangkan transitif itu sudah lengkap. Kalimatnya sudah lengkap dengan kata kerja dan subjek saja. Oke. Nah, kita lanjut ke types of verb yang berikutnya, yaitu verbs berdasarkan perubahan waktunya atau cara penulisannya. Di sini ada dua, yang pertama regular verbs dan yang kedua irregular verbs. Kita bakal bahas regular verb dulu ya. Jadi, regular verbs adalah kata kerja yang beraturan, yang dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk tense dan perubahan itu secara teratur. Jadi di sini yang berakhiran d atau ed pada kata kerja bentuk pertama atau verb one, sehingga menjadi bentuk kata kerja kedua atau bentuk past. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan nih dalam pembentukan regular verb. Yang ujung akhir-akhirannya ed, d. Nah, contohnya yang pertama yaitu add, added, added. Nah, di sini ini bentuk umum ya, bentuk umum dari kata kerja kedua dan kata kerja ketiga.
dengan menambahkan akhiran huruf id pada bentuk kata dasarnya. Kayak like, liked, and liked. Nah, apabila kata kerja dasarnya berakhiran huruf vokal, maka untuk membentuk past tense dan past participernya, itu kita menambahkan akhiran di saja. Jadi kalau yang pertama add itu added plus ed. Nah, yang kedua ini like, kata like ini kan berakhiran hurufnya itu huruf e, huruf vokal. Maka kita menambahkan di, akhirannya dengan di. Like, liked, liked. And then yang ketiga itu apabila kata kerja dasarnya itu cry, di sini kata kerja dasarnya. Nah, di sini cry kata kerja dasarnya. Dan ini kan cry ini berakhiran dengan huruf y dan didahului oleh konsonan mati seperti huruf r. Maka aturan dalam penggunaan regular verb ini diganti dengan plus ed. Jadi cry, cried, and cried. Contoh yang keempat yaitu enjoy. Di sini kata enjoy. Nah, enjoy di sini apabila kata kerja dasarnya berakhiran huruf y dan didahului oleh sebuah vokal. Vokal di sini huruf o, diakhiri huruf y, maka peraturan dalam regular verb itu tidak dirubah, y-nya tidak dirubah. Kalau cry kan tadi diubah menjadi i. Cry, cried, diubah menjadi ed. Nah, kalau yang berakhiran y tapi hurufnya huruf vokal, itu tidak diubah, hanya saja plus ed. Kita tambahkan akhirannya ed, jadi menjadi enjoy, enjoyed, enjoyed. Dan terus contoh berikutnya yaitu ada back. Di sini kata kerja dasarnya back terdiri dari satu suku kata dan berakhiran huruf mati. Back, satu suku kata dan berakhiran huruf mati yaitu huruf G. Nah, dan dia diawali oleh sebuah huruf hidup. Jadi ada huruf E, huruf hidup, huruf vokal, dan G, huruf mati. Maka huruf mati ini kita gandakan, lalu ditambah huruf ed. Contohnya jadi kayak gini. Back, backed, backed. And then seterusnya yaitu ada admit, admitted, admitted. Apabila kata kerja dasarnya itu bersuku kata lebih dari satu dan berakhiran sebuah huruf mati, di sini admit, suku katanya lebih dari satu dan berakhiran sebuah huruf mati huruf T atau huruf konsonan yang didahului oleh sebuah huruf hidup, huruf I di sini, huruf vokal, tetapi tekanan pengucapannya jatuh pada suku kata terakhir, maka huruf akhirnya digandakan. Jadi huruf akhirnya digandakan, kemudian ditambahkan dengan akhiran id. Jadi begini, admitted, admitted. Nah, kecuali apabila suku kata terakhir dari kata kerja dasarnya itu terdapat dua buah huruf hidup, huruf vokal. Nah, meskipun tekanan pengucapannya jatuh pada suku kata terakhir, maka huruf mati terakhir tidak boleh digandakan dan langsung ditambah dengan huruf id. Contohnya itu, contohnya tidak tertulis, tapi bakal saya sebutkan contohnya repeat. Kata repeat, verb 2-nya jadi repeated, dan verb 3-nya juga repeated. Nah, selanjutnya kita masuk ke irregular verb. Kalau tadi regular verb, kata kerja beraturan, dan ini irregular verb, kata kerja tak beraturan. Jadi di sini verbnya berubah-ubah tidak sesuai dengan bentuk base-nya. Oke, tidak sesuai dengan bentuk awalnya. Dan contohnya ini verb yang perlu dilafalkan baik-baik. Jadi ada banyak bentuknya dan ini perlu diingat baik-baik.
Contohnya yaitu ada buy, bought, bought. Di sini buy bentuk base-nya, bentuk kata kerja dasarnya, bentuk verb to-nya bought, dan verb 3-nya juga bought. Jadi beda. Terus juga ada do, did, done. Di sini do sebagai verb 1, did, verb 2, and done. Jadi dia nggak beraturan. And then ada juga go, went, gone. Nah, ada lagi bentuk kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya sama, tetapi beda dengan bentuk pertamanya. Contoh kayak buy, bought, bought. Contoh lainnya, itu ada creep, crept, and crept. Jadi, untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf ch, f, k, p, s, dan sh, sh, dan juga x, apabila dibentuk kata kerja kedua, verb 2, dan kata kerja ketiga, verb 3, atau verb 3, maka ditulis dan diucapkan dengan akhiran huruf T. Huruf T. Nah, selanjutnya ada types of verb berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Jadi di sini yang pertama ada linking verb dan auxiliary verb. Linking verb itu adalah kata kerja penghubung. Kata kerja ini yang digunakan untuk menghubungkan antara subjek dengan kata ganti, bisa pronoun dan kata adjektif atau kata sifat yang menerangkan subjek tersebut. Jadi di sini ada beberapa kata-kata yang termasuk ke dalam kata kerja penghubung atau linking verb. Contohnya remain, appear, feel, look, run, dan lain sebagainya. Di sini contohnya he feels ill. Feels di sini merupakan linking verb dari subjeknya he. He feels ill. Dia merasa sakit. And then I become successful. Sama, become tersebut merupakan kata kerja atau linking verb dari subjeknya dan menerangkan subjeknya. I become successful. Next, yang kedua yaitu auxiliary verbs. Nah, auxiliary verbs ini adalah kata kerja yang digunakan untuk membantu kata kerja lain. Jadi, untuk membantu kata kerja lain dalam sebagai modal atau membantu kata kerja lain dalam membentuk struktur kalimat yang lengkap dan memiliki fungsi tata bahasa. Jadi, types of auxiliary verb ini ada primary auxiliary verb, terus ada modal auxiliary verb, dan ada emphasize auxiliary verb. Jadi yang pertama dari primary auxiliary verb. Di sini tuh primary auxiliary verb ini adalah kata kerja bantu utama. Jadi kata kerja yang digunakan untuk memberikan karakter pada bentuk waktu atau bentuk tense dan tidak memberikan tambahan makna pada kata kerja utamanya atau main verb-nya. Contohnya di sini yang masuk ke dalam primary auxiliary verb itu menggunakan to be, yaitu am, are, is, was, were, being, been, be. Nah, contoh kalimatnya yaitu I am going to watch opera tonight. Jadi di sini am digunakan sebagai auxiliary verb untuk dalam kalimat ini. Dan contoh lainnya I am Diana. Aku adalah Diana. Jadi to be ini juga merupakan primary auxiliary verb, kata kerja bantu utama. And then they have been kata kerja bantu utama. They have been waiting for you for 3 hours. Nah, kalau yang tadi itu primary auxiliary verb, sekarang kita masuk ke modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb sendiri artinya kata kerja bantu mengandaikan. Nah, jadi ini adalah kata kerja yang digunakan untuk memberikan tambahan makna pada kata kerja utamanya atau main verbs-nya. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari macam-macam auxiliary verb selain yang telah dipaparkan tadi. Yang termasuk ke dalam auxiliary verb itu ada kata can or cannot, could and couldn't,
may, shall, ini shall ya, shall, will, sebenarnya harusnya ini harusnya shall. Terus ada must, used to, need, dare not. Nah, di sini example-nya I can read English books. Nah, jadi kan di sini can berperan sebagai model auxiliary verb-nya. We must see the information about scholarship, yang artinya kita harus melihat informasi tentang beasiswa. Di sini must sebagai model auxiliary verb-nya. Nah, ada beberapa contoh lainnya, yaitu I can read an English books. Jadi di sini can or could ini digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa sekarang. Contoh kayak I can read an English book. Kalau could itu digunakan untuk menyatakan kemampuan yang di masa lampau. Jadi bentuk pasnya masa lampau. Contohnya, contoh kalimatnya, when I was younger, I could run fast. Tuh. Terus may or might. Jadi may and might ini digunakan untuk menyatakan kemungkinan atau sesuatu yang belum mungkin terjadi gitu. Contohnya, we may visit our grandparents this weekend. And then ada shall or should. Shall sering digunakan untuk menawarkan sesuatu, meskipun jarang digunakan di kalimat sekarang. Contohnya, shall I open the window? Shall I open the window? Shall we go? And then should digunakan untuk memberikan saran atau menyatakan kewajiban yang tidak terlalu kuat. Contohnya, you should study. And then will not, or would and would not. Will ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Future time. Contohnya, I will see you tomorrow. Terus, kalau would itu sering digunakan untuk berbicara tentang kemungkinan atau sesuatu yang terjadi di masa lampau jika kondisinya berbeda. Nah, jadi kayak I would go if I had time. Jadi itu tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, tapi ada sesuatu kondisi yang berbeda gitu. Terus ada must. Must digunakan untuk menyatakan keharusan yang sangat kuat. Contohnya, we must see the information about the scholarship. Artinya kita harus banget nih melihat informasi tentang beasiswa itu. Nah, modal auxiliary verbs ini penting karena membantu kita untuk menyatakan sesuatu dengan lebih jelas, apakah itu kemampuan, izin, ataukah suatu keharusan. Jadi itu sangat penting untuk dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke emphasize auxiliary verb. Jadi ini adalah kata kerja bantu menekankan. Emphasize auxiliary verbs ini adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk menekankan atau memberi penegasan pada kata kerja utama dalam kalimat. Nah, jadi kata kerja ini tuh membantu menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan itu benar-benar terjadi. Nah, contohnya kata kerja ini tuh yang termasuk itu do, does, and did. Tergantung pemakaiannya, tergantung subjeknya. Nah, kita biasanya memakai emphasize auxiliary verb kalau kita ingin memberi penekanan terhadap sesuatu. Misalnya saat orang lain melakukan kita atau saat kita ingin menegaskan sesuatu. Contohnya, kata do. Do di sini digunakan untuk subjek jamak. Seperti I, you, they, we. Contohnya, you do love Marianne. Artinya kamu benar-benar mencintai Marianne. Di sini, do digunakan untuk menegaskan bahwa perasaan itu benar-benar ada. Mungkin karena ada yang melakukan sebelumnya. Verb do di sini. And then yang kedua, itu ada verb does. Does digunakan untuk subjeknya yang singular atau tunggal. Contohnya, she, he, it. Contoh di sini, he does his job perfectly. Dia benar-benar melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Nah, kata does di sini memberi penegasan bahwa dia benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik. Lalu, yang terakhir ada did. Did digunakan untuk menyatakan penekanan, tetapi ini di masa lampau, bentuk lampaunya. Kalau tadi ada do, does, sekarang did. Nah, contohnya, she did finish her homework. Artinya, dia benar-benar menyelesaikan PR-nya. Jadi sini fungsi verb did ini untuk menegaskan bahwa tugas itu sudah selesai, terutama jika ada seseorang yang melakukannya.
Nah, jadi itu tadi pembahasan kita tentang verbs atau kata kerja, mulai dari jenis-jenisnya hingga cara penggunaannya dalam kalimat. Nah, semoga penjelasan ini membantu kalian lebih paham bagaimana cara menggunakan verbs dalam bahasa Inggris ya. Jangan lupa untuk terus berlatih membuat kalimat dan memperkaya kosakata kalian. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you all.